Anda ketika beribadah itu tahu, oh saya menyembah Tuhan yang memang benar-benar ada, bukti keberadaannya jelas, punya sifat-sifat, landasannya juga jelas, gitu kan. Saya mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, sejarah hidupnya jelas, kemudian kenabiannya juga jelas, gitu kan. Jadi kita beragama dengan kompas yang jelas, gitu loh. Jadi kalau udah mati itu nanti ditanya sama Allah, man rabbuk? Allah. Siapa Tuhan kamu? Allah. Man nabiyuk? Siapa nabi kamu? Nabi Muhammad, itu kan. Anda nggak bisa bahasa Arab, kalau iman tertanam secara mantap dalam hati, Anda bisa menjawab itu. Dengan seluruh kekayaan dan pencapaian duniawi kita yang kita miliki sekarang, kalau iman itu nggak ada, lenyap dong semuanya. Apa? Emang kita mau bawa apaan gitu? Iya, nggak kebawa juga tuh. Kita cuma mampir berapa tahun? Saya sekarang 30 tahun, mungkin secara statistik manusia normal mungkin 30 tahun lagi, 60 tahun atau mungkin lebih dari itu 40 tahun, kan paling panjang begitu. Udah bawa apa gitu ya? Kita mau ngapain sih abis itu? Kan kita udah selesai mati nih. Nah, orang-orang ateis itu kadang-kadang mereka akan kebingungan loh. Bagi mereka mati itu sudah selesai, akhir dari segalanya. Orang beragama punya optimisme lebih. Bagi saya, bagi kita semua, kematian bukan segala-galanya, bukan akhir dari segala-galanya. Itu kita hanya mampir di sini. Justru kehidupan yang sesungguhnya itu ada di sono. Justru sebentar lagi kita orang beragama seharusnya hidup dengan optimisme yang lebih tinggi ketimbang orang yang tidak beragama. Gak usah cemas dengan penderitaan yang Anda terima, gak usah khawatir dengan derita hidup, air mata yang tercucur di balik pipi Anda itu. Karena pada akhirnya semuanya akan selesai dan kita akan kembali kepada Tuhan. Makanya harus Anda kenal dari sekarang Tuhannya itu bagaimana. Tak kenal maka tak sayang. Ya, kita harus belajar dan tidak ada kata terlambat. Bagi orang-orang yang mungkin selama ini belum tahu bahwa kita punya kewajiban itu, ayo dari sekarang kita belajar. Wah, berarti benar juga ya, tingkat stres para ateis ya. Ketika di usia 50 itu meningkat, itu mungkin karena ini kali ya. Ending nih, benar juga ya. Iya, pada akhirnya kan ketika sekarang gini nih, kalau bagi orang-orang yang tidak percaya alam akhirat, nggak percaya Tuhan, sekarang kan banyak mas orang-orang zolim dan dia belum mendapatkan balasannya kan. Ayo orang-orang Zionis itu kurang kejam apa itu? Kalau alam akhirat nggak ada, gimana itu pembalasan bagi mereka? Kalau sekarang kita bisa sabar ya. Koruptor yang ngambil duit rakyat nggak pernah ketahuan, misalnya kan nggak semua koruptor ketahuan. Ayo balasannya gimana kalau nggak ada alam akhirat? Adil nggak itu? Benar. Pembunuhan yang nggak ketahuan. Justru logika keadilan itu hanya akan mungkin kita kukuhkan kalau kita percaya ada hari pembalasan dan Tuhan yang mengadili itu, bukan kita. Karena Dia yang maha tahu. Dia yang maha tahu. Coba orang kalau punya keyakinan secara komplit begitu, percaya Tuhan, percaya Nabi, percaya tuntunan agama, percaya hidup setelah kematian, kita hidup tuh enak, tenang. Kau punya masalah sedikit, ya sudah, masalah dijalani aja. Nanti kan semuanya akan ada balasannya dari Allah. Bukankah itu bisa menenangkan hidup kita? Happy gitu dengan segala ketentuan gitu. Iya. Semuanya dapat ujian kok. Yang nggak dapat ujian di satu pintu, dapat ujian di pintu yang lain. Ada orang ujiannya begini, orang lain ujiannya begini, beda-beda, sama-sama diuji. Nanti ada guru saya itu pernah ngasih misalnya gini mas, kita ini hidup seperti sekolah. Sekolah itu kan ada kalanya libur, ada kalanya ujian kan, benar nggak? Mas Ari itu ada kalanya ketawa, ada kalanya sedih ya kan? Saya juga begitu. Kayak sekolah tuh, ada kalanya kita seneng kalau liburan nih, tapi ada kalanya aduh pusing kalau lagi ujian, ya kan? Sekarang kita itu lagi ujian, kemudian kita mengisi lembar jawaban. Kapan lembar jawaban itu dikasih? Kalau kita udah mati. Lembar jawaban itu dikasih, nanti dikasih, nih yang dapat reward adalah fulan. Dapat ranking gitu kira-kira. Pembagian hadiah, dua tanda petik, pembagian ganjaran itu nanti. Jadi kita ini sekarang masih sekolah. Anda jangan membayangkan dunia ini hanya tempat bermain-main saja, tempat bersenang-senang. Kalau nyari kesenangan sebenarnya bukan di sini. Kenapa? Nabi nih yang kekasih Allah itu diuji. Bahkan ujiannya lebih berat. Asyadun nasi balan alam biya. Jadi manusia, kata Nabi itu manusia yang paling banyak, yang paling dahsyat ujian itu para nabi loh. Kebayangkan Nabi Muhammad punya anak berapa coba? Berapa ada kayaknya? Nabi Muhammad itu punya anak, semuanya dikuburkan dengan tangan beliau kecuali satu orang. Jadi wafat dalam keadaan beliau masih hidup. Orang kehilangan satu anak itu sedih banget loh, ya kan? Ini beliau kehilangan semua anaknya kecuali satu namanya Sayyidah Fatimah. Yang hidup cuma yang masih hidup itu pun nyusul beliau setelah 6 bulan kemudian. Jadi orang-orang terkasih Nabi wafat ketika beliau hidup dikuburkan dengan tangan beliau. Itu ujian kurang berat apa? Dihina, dicaci maki, pengen dibunuh selama 23 tahun. Gak ada yang berhasil sama karena Allah dijaga, ya kan? Tapi kan ujian berat gitu loh. Kadang-kadang beliau ketika dalam keadaan lapar itu menahan perutnya dengan bebatuan, ya kan? Itu menjadi contoh bagi kita bahwa inilah kehidupan dunia sesungguhnya.
Allahumma la aish illa aishal akhirah, kata Nabi. Kalau melihat kenikmatan Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan akhirat. Bukan kehidupan yang sekarang. Sekarang kita cuma mampir, seperti orang pengen safar ke satu tujuan, lagi berteduh di bawah pohon. Ya kita lagi mampir. Kita harus punya filosofi begitu tuh sebagai orang beragama. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi sisa kehidupan ini dengan baik. Dan berakhir dengan akhir yang baik, membawa amal baik, dan kita berjumpa dengan Tuhan yang maha baik. Masya Allah. Nah, itu. Ya kalau hidup ini ujian, bagaimana bisa lulus kalau kita nggak belajar ya? Iya, mau nggak mau kan, semuanya harus belajar. Waduh, jadi